Sebelum lanjut ke video selanjutnya, jangan lupa like, komen, share, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Fama'asyiral muslimin, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, hari ini adalah hari pertama kita memasuki bulan Ramadan tahun ini 1441 Hijriah. Sungguh tidak ada kalimat yang bisa terucap di lisan kita selain rasa syukur dan ucapan alhamdulillah. Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberi kita umur dan kesempatan untuk kembali berjumpa dengan bulan Ramadan tahun ini. Oleh karena itu, kita wajib bersungguh-sungguh memanfaatkan kesempatan ini demi meraih ridha, pahala, rahmat, berkah, dan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, dahulu beliau adalah mufti Kerajaan Arab Saudi, memberi nasihat terkait dengan datangnya bulan Ramadan dan persiapannya. Beliau rahimahullah menasihatkan, wala a'lamu syai'an mu'inan listiqbali Ramadan siwa ayyastaqbilahul muslimu bil farahi was sururi wal ightibad wa syukrillah an balaghahu Ramadan wa waffaqahu. Saya tidak mengetahui sesuatu yang bisa membantu untuk menyambut bulan Ramadan selain seorang muslim menyambutnya dengan gembira, senang, bahagia, dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena telah menyampaikannya kepada bulan Ramadan dan memberinya taufik. Faja'alahu minal ahya'il ladzina yatanafasuna fi salihil a'mal. Demikian pula dia bersyukur, gembira, senang karena Allah menjadikannya termasuk orang-orang yang masih hidup untuk berlomba-lomba melakukan amal soleh. Fa inna bulugha Ramadan ni'matun 'azimah minallah. Sungguh nikmat bisa berjumpa kembali di bulan Ramadan adalah nikmat yang sangat agung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Walihada kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yubashiru ashabahu biqudumi Ramadan mubayyinan fadailahu wa ma a'adda Allahu fihi lis-shaimin wal qa'imin min ats-tsawabil 'azim. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi kabar gembira kepada para sahabatnya dengan datangnya bulan Ramadan. Beliau juga menjelaskan keutamaan-keutamaan bulan Ramadan. Begitu pula pahala besar yang Allah siapkan pada bulan Ramadan untuk hamba-hambanya yang berpuasa dan melakukan salat malam. Wa yushra'u lil muslim istiqbal hadha asy-syahr al-karim bitaubati an-nasuh wal isti'dad li shiyamihi wa qiyamihi bi niyatin shalihah wa azimatin shadiqah. Maka dari itu disyariatkan bagi seorang muslim untuk menyambut bulan yang mulia ini dengan taubatan nasuha, taubat yang sebenar-benarnya, taubat yang terpenuhi syarat-syaratnya. Demikian pula mempersiapkan diri untuk berpuasa dan menegakkan sholat malam dengan niat yang baik dan tekad yang jujur. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sungguh nikmat berjumpa dengan satu bulan Ramadan. Misalnya kita saat ini, yaitu nikmat bertemu bulan Ramadan tahun ini adalah nikmat yang sangat besar. Besarnya nikmat ini akan bisa kita renungi jika kita memperhatikan hadis berikut ini. Sahabat Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu mengisahkan, bingung mencari marketing agency untuk memasarkan produk kalian? Jogja Lantai 2 hadir sebagai solusi.
Melayani jasa Facebook Ads, Instagram Ads, dan Google AdWords. Dengan tim yang profesional, membuat Jogja Lantai 2 menjadi penyedia jasa digital marketing yang terpercaya. Segera cek di website www.jogjalantai2.com. Anna rajulaini min baliyin qadima ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kana islamuhuma jami'an. Ada dua orang dari kabilah Bali datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua orang ini masuk Islam pada waktu yang sama. Fakana ahaduhuma ashadda ijtihadan minal akhari faghaza al-mujtahidu minhuma fastushhida thumma makathal akharu ba'dahu sanatan thumma tuwfiya. Namun salah satu dari dua orang ini lebih bersungguh-sungguh beribadah daripada yang satunya. Suatu ketika orang yang lebih rajin beribadah ikut berjihad dan wafat memperoleh syahid. Adapun yang satunya dia masih hidup setahun lebih lama kemudian baru wafat. Sahabat Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu melanjutkan ceritanya. Fara'aitu fil manami baina ana 'inda babil jannati idza ana bihima fa kharaja kharijun minal jannah fa adzina lilladzi tuwfiya al-akhirah minhuma thumma kharaja fa adzina lilladzi ustushhida thumma raja'a ilayya fa qala irji' fa innaka lam ya'nilaka ba'du. Suatu malam aku, yakni Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, bermimpi. Dalam mimpiku aku sedang berada di pintu surga, pintu jannah. Di situ aku bertemu dengan dua orang yang sudah wafat tadi. Tiba-tiba ada sosok yang keluar dari dalam surga. Di situ aku bertemu dengan dua orang yang sudah wafat tersebut. Tiba-tiba ada sosok yang keluar dari dalam surga, jannah. Sosok ini mengizinkan orang yang meninggal setahun lebih lama untuk masuk ke dalam surga lebih dulu. Kemudian setelah itu, sosok itu keluar lagi dari dalam surga. Lalu dia mengizinkan orang yang wafat dalam jihad untuk masuk ke dalam surga. Sehingga orang yang wafatnya setahun lebih lama, dia justru lebih dulu diizinkan masuk ke dalam jannah daripada orang yang meninggal lebih dulu. Padahal yang meninggal lebih dulu lebih rajin beribadah dan mati syahid. Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu meneruskan ceritanya, dia pun, yakni sosok tadi, menghampiriku seraya mengatakan, kembalilah, sekarang belum waktumu. Fa asbaha Talhatu yuhadditsu bihin nasa fa'ajibu lidzalika. Fa balagha dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa haddatsuhu al-hadits. Pada pagi harinya, sahabat Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu menceritakan mimpinya kepada para sahabat. Setelah mendengarnya, para sahabat pun heran dengan mimpinya Talhah. Akhirnya hal tersebut sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat pun memperbincangkannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala min ayyi dzalika ta'jabun? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, apa yang membuat kalian heran? Faqalu ya Rasulullah hadza kana ashaddar rajulaini ijtihadan thumma istushhida wa dakhala hadzal akhirul jannata qablahu. Para sahabat menjawab, wahai Rasulullah, yang membuat kami heran adalah orang yang lebih dahulu wafat adalah orang yang lebih bersungguh-sungguh beribadah. Demikian pula dia wafat dalam syahid di medan jihad. Namun mengapa justru orang yang kedua lebih dahulu diizinkan masuk ke dalam surga sebelum orang yang pertama tadi? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alaisa qad makatha hadza ba'dahu sanatan?" Qalu bala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam balik bertanya. Perhatikan pertanyaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukankah orang yang kedua tadi hidup setahun lebih lama daripada orang yang pertama? Para sahabat menjawab, benar wahai Rasulullah. Qala wa adraka ramadhana fasama wa shalla kadza wa kadza min sajdatin fis sanah? Qalu bala.
Rasulullah SAW kembali bertanya, bukankah orang yang kedua menjumpai bulan Ramadan, lalu dia berpuasa, sholat demikian dan demikian, demikian pula melakukan sujud demikian dan demikian dalam 1 tahun? Para sahabat pun menjawab, benar. Qala Rasulullah SAW, fama bainahuma ab'adu mimma bainas sama'i wal ard. Perhatikan jawaban Rasulullah SAW, sungguh antara mereka berdua jaraknya lebih jauh daripada langit dan bumi. Subhanallah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, nomor hadis 3925, dan hadis ini dinilai sahih oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani dalam Sahih Ibnu Majah nomor 3185. Saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, apabila kita merenungi kembali kisah yang disebutkan dalam hadis di atas, sungguh nikmat bertemu bulan Ramadan tahun ini adalah nikmat yang sangat besar. Tidak semua kaum muslimin mendapatkan kenikmatan ini. Kalau kita renungi, kita ingat-ingat, bukankah pada bulan Ramadan tahun lalu kita masih buka bersama, buka bareng-bareng dengan si fulan A, tetapi pada bulan Ramadan tahun ini beliau sudah tiada? Tidakkah kita sadar bahwa pada bulan Ramadan tahun lalu kita mungkin masih sholat tarawih bersama-sama, sholat tarawih bareng-bareng dengan si fulan B, tetapi tahun ini kita sudah tidak lagi menjumpainya karena beliau telah tiada? Tidak cukupkah ini menjadi ibrah dan pelajaran bagi kita? Akankah bulan Ramadan tahun ini menjadi bulan Ramadan terakhir kita? Benar, tidak ada seorang pun yang mengetahui kapan bulan Ramadan terakhirnya. Oleh karena itu, yang harus kita pentingkan sekarang adalah apa yang harus kita lakukan untuk mengisi bulan Ramadan kita tahun ini. Masing-masing dari kita yang bisa menjawabnya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Jika ada kesalahan, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.